الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس kaum muslimin wal muslimat ikhwani fi din a'azzakumullah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini untuk yang kedua kali Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita bermajlis di tempat ini, di forum ini dalam rangka untuk talabul ilmi, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, menambah wawasan keilmuan kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka pula untuk menyirami rohani kita, menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yang tentunya ilmu-ilmu yang nanti kita pelajari bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan salah khusus yang memberi tempat dan kesempatan untuk kita bisa memberikan sedikit pencerahan tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kemudahan yang mereka berikan kepada kita diganjar dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dalam amal kebaikan mereka yang dipetik nanti di yaumul qiyamah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qanabina azzakumullah, kita sebagai seorang muslim harus mengetahui dan memahami bahwasanya bimbingan Islam yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam adalah bimbingan yang pasti membawa sebuah kemaslahatan. Bimbingan yang pasti membawa kemanfaatan, keberkahan, rahmat untuk semua alam. Baik itu bimbingan yang berkaitan dengan masalah keimanan, akidah, masalah prinsip, atau bimbingan tentang masalah ibadah, atau tentang masalah akhlak, muamalah, atau bimbingan apapun yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak semuanya kita yakini, kita fahami sebagai bimbingan yang terbaik, bimbingan yang pasti membawa kemaslahatan, kemanfaatan, keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk individu muslim, bahkan juga untuk segenap umat manusia yang ada di alam raya ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, tepatnya di Al-Isra ayat 9. Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'anul Karim sebagai kitab suci kaum muslimin dengan firman-Nya, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini, kitab suci kaum muslimin ini, yahdi lillati hiya aqwam, memberikan bimbingan
memberikan ajaran kepada sesuatu perkara yang paling lurus. Kata-kata al-aqwam dimanakan al-aswab wal-a'dal, yang paling benar, yang paling adil, al-anfa' yang paling bermanfaat, al-aslah yang paling bermaslahat. Itu sifatnya Al-Quranul Karim. Maka semua isi kandungan Al-Quran yang merupakan isi kandungan Islam yang diajarkan Rasulullah SAW pun juga akan memiliki sifat yang sama. Paling baik, paling tepat, paling adil, paling maslahat, paling bermanfaat, dan paling membawa berkah untuk semua pihak. Jika Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulnya SAW dalam Al-Quranul Karim dalam sebuah ayat yang sangat masyhur, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Rasulnya SAW, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami, katanya Allah, di dalam mengutus engkau wahai Nabi SAW, melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta ini. Rahmat untuk individu muslim, rahmat untuk keluarga muslim, rahmat untuk masyarakat muslim, rahmat untuk bangsa dan negara muslim, dan rahmat untuk semua pihak, rahmat untuk semua yang ada di alam raya ini, rahmatan lil alamin. Ini satu prinsip, satu keyakinan yang harus kita tanamkan dalam hati kita masing-masing dalam beragama. Yakini Islam membawa rahmat. Yakini Islam yang paling adil, yang benar, yang bermaslahat, yang bermanfaat, yang penuh dengan barokah. Kaum muslimin wal muslimat, di antara bimbingan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang di dalamnya penuh dengan kemaslahatan, kemanfaatan, keberkahan dan rahmat, ialah bimbingan Islam di dalam bermasyarakat, di dalam bermuamalah, khususnya antar muslimin. Dalam Islam kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada satu prinsip yang sangat mulia, yang sangat agung, yang sangat indah, yang dengan prinsip itu Islam mengatur dan menata kehidupan bermasyarakat. Islam menata kehidupan bermuamalah. Prinsip itu ialah prinsip al-ukhuwah al-islamiyah. Prinsip ukhuwah islamiyah, persaudaraan Islam, menyatukan semua lapisan masyarakat kaum muslimin pada khususnya di atas keislamannya, di atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, prinsip ini disebutkan dalam Al-Quran. Satu ayat yang sering didengarkan oleh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, "Innamal mu'minuna ikhwah." Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu hanyalah bersaudara, ikhwah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan umat manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tujuannya dalam rangka untuk saling mengenal. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian, ada yang laki-laki, ada yang wanita, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal, untuk saling mengetahui, untuk saling bersaudara. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang paling bertakwa kepada Allah di kalangan kalian.
Ini prinsip mulia dalam Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, prinsip ukhuwah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sedemikian indah, sangat indah, yang sudah menjadi kewajiban dan keharusan individu-individu muslim untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah yang indah yang diharapkan oleh Allah dan juga Rasulnya SAW. Kita lihat beberapa sabdanya Rasulullah SAW yang menggambarkan kepada kita bagaimana mestinya kaum muslimin dalam berukhuwah, bagaimana seharusnya kaum mukminin dalam berukhuwah. Di antaranya disebutkan di dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan, menggambarkan dalam sabdanya, al-mu'minu lil-mu'mini al-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha wa syabaka baina asabihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya itu diumpamakan seperti bunyan, satu bangunan, satu sama lain saling menguatkan, dan beliau mengeratkan antara jari jemarinya demikian kokoh, tak tergoyahkan. Demikian mestinya kaum muslimin rahimakumullah, ukhuwah Islamiyah yang harus ada di kalangan muslimin sekuat ini. Satu sama lain saling menguatkan, satu sama lain saling mengokohkan, satu sama lain saling membantu, saling bertawun, saling menyayangi, saling toleransi, kemudian seterusnya. Sangat kuat, sangat erat. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistilahkan, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza shaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad fil humma was sahar." Yang artinya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan kaum mukminin, permisalan kaum muslimin dalam hal rasa saling cinta di antara mereka, rasa saling sayang di antara mereka, rasa saling membantu di antara mereka, diumpamakan seperti satu jasad, satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka semua tubuh akan merasakan panas dan juga malam. Ini gambaran yang luar biasa kaum muslimin rahimakumullah, satu tubuh. Kalau yang pertama diumpamakan seperti satu bangunan yang sangat kokoh, satu sama lain saling menguatkan, saling mengokohkan, saling mengeratkan, saling menyatukan. Kali ini lebih daripada itu, satu jasad, satu tubuh, satu jasad, satu tubuh. Katanya Rasulullah SAW, kalau satu anggota tubuh kita sakit, maka semuanya akan merasakan sakitnya, panasnya, ketika malam tidak bisa tidur. Ibaratnya kita orang terkena sakit gigi, la qadarahullah ya ikhwan. Sakit gigi itu luar biasa. Katanya orang Arab, al-wajah waja'ud durus, al-farah farahul arus. Ya. Sakit itu ya sakit gigi. Orang senang pengantin. Kalau itu.
Gitu ya. Kalau sakit gigi, luar biasa. Bengkak itu gusinya, bengkak itu giginya, cenut di kepala, ada sedikit suara langsung pening kepala kita, ada yang memgoyang sedikit badan kita langsung teriak kesakitan, apalagi disentuh bagian sakit langsung mengerang kesakitan. Sakit gigi. Umpamakan misalkan orang sakit gigi, yang sakit satu gigi, tapi yang merasakan sakitnya, yang merasakan siksanya, yang merasakan panasnya, semua anggota tubuh. Maka kaum muslimin rahimakumullah, seperti itulah mestinya kondisi kaum muslimin di kalangan mereka. Di kalangan mereka. Semua dianggap satu. Semua dianggap saudara. Ikhwah. Akhuna al-muslim. Saudara kita yang muslim, yang mukmin. Ketika ada saudara kita di sebuah tempat yang mengalami musibah. Misalkan. Allah mengalami yang namanya musibah, maka tempat-tempat yang lain pun merasakan pedihnya, merasakan sakitnya, merasakan bagaimana mereka menderita. Maka ada upaya untuk membantu, upaya untuk menolong. Muncul jiwa sosial yang sangat tinggi, ta'awun alal birri wat taqwa. Serentak muslimin yang lain merasakan gerahnya, panasnya. Begitu pula sebaliknya kaum muslimin rahimakumullah, ada muslimin di sebuah tempat terjatuh dalam penyimpangan, terjatuh dalam kebid'ahan, penyimpangan agama, agamanya mulai kendor, mulai menyimpang, mulai sesat. Dirasakan oleh muslimin yang lain, sakitnya itu, lukanya itu, penyimpangannya itu, maka akan muncul di sana upaya untuk menasihati. Upaya untuk menyelamatkan saudaranya dari penyimpangan tadi. Muncul upaya amar ma'ruf nahi munkar. Muncul upaya dakwah ila Allah. Dalam rangka menyelamatkan teman tadi yang hendak menyimpang dari Islam. Itu mestinya. Seperti satu jasad. Luar biasa penggambarannya Rasulullah SAW tentang ukhuwah Islamiyah ini. Luar biasa. Dan itu yang diminta oleh Rasul. Bukan semata-mata Rasul membawakan gambaran. Tapi itulah yang diinginkan oleh Rasul SAW. Mestinya, seharusnya kaum muslimin di semua tempat, dimanapun mereka berada, harus menunjukkan ukhuwah Islamiyah seperti satu jasad, seperti satu bangunan, satu sama lain saling menguatkan, sesama lain saling membantu. Sangat indah, sangat indah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah SAW adalah semata-mata memberikan gambaran semestinya kepada kita tentang ukhuwah Islamiyah itu. Tidak semata-mata memberikan gambaran harusnya begini, harusnya begitu. Harusnya kayak bangunan, harusnya kayak sebuah badan, sebuah jasad. Tapi lebih daripada itu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Rasulullah SAW dalam sabdanya dan juga menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala lebih lanjut menerangkan kepada kita bagaimana caranya kaum muslimin bisa dan mampu mewujudkan ukhuwah Islamiyah seperti yang digambarkan tadi. Ukhuwah Islamiyah seperti sebuah bangunan yang kokoh. Ukhuwah Islamiyah seperti sebuah jasad, sebuah tubuh, sebuah badan tadi.
Dan ini kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yang lebih penting untuk kita wujudkan. Ini tugasnya kita. Kalau penggambaran tadi itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tentu semua akan ingin. Bagaimana perwujudannya? Itu yang harus kita kaji. Bagaimana caranya? Itu yang harus kita kupas. Bagaimana perwujudannya? Itu yang harus kita realisasikan. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermuamalah, dalam bermasyarakat, bahkan dalam berbangsa dan bernegara. Maka dalam kesempatan daurah kita kali ini, kita akan membawakan sejumlah bimbingan-bimbingan Islam yang kalau dilakukan oleh segenap kaum muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada, insyaallah akan terwujud ukhuwah Islamiyah seperti yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, ukhuwah Islamiyah syar'i yang sangat indah, penuh rahmah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dikarenakan banyak sekali bimbingannya, maka saya bawakan di sini perkara-perkara penting yang dianggap penting barakallahu fikum. Paling tidak yang bisa kita capai ialah yang terpenting. Kalau seandainya memiliki kesempatan waktu, bisa menyebutkan perkara-perkara penting lainnya yang mungkin bakal tersebut dalam kesempatan kita kali ini. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah itu harus dibangun di atas dasar al-Islam wal iman. Ukhuwah Islamiyah itu harus dibangun di atas dasar Islam dan iman. Kita bersaudara dengan orang lain karena Islamnya. Kita bersaudara dengan orang lain karena keimanannya. Kita bersaudara dengan orang lain dikarenakan dia di atas sunnah, di atas bimbingan ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini yang pertama yang harus disampaikan baik-baik. Kaum muslimin rahimakumullah, ini diambil dari sekian banyak ayat, sekian banyak hadis yang memerintahkan kita kaum muslimin untuk mewujudkan ukhuwah. Pasti didapati pada ayat-ayat tadi atau pada hadis tadi sebutan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Islam iman, Islam iman. Pada ayat yang saya bawakan tadi, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Yang disebut ialah mukminun. Ketika Rasulullah SAW menggambarkan sebuah ukhuwah, dia mengatakan al-mu'minu lil mu'min, mukmin dengan mukmin yang lainnya. Dalam riwayat yang kedua yang kita bacakan, Rasulullah SAW juga menggunakan kalimat masalul mu'minin. Perumpamaannya seorang mukmin. Yang disinggung itu Islamnya, imannya, agamanya, bukan yang lain. Di situ diambil faedah barakallahu fikum. Yang namanya ukhuwah itu harus ukhuwah di atas dasar Islam. Ukhuwah di atas dasar iman. Ukhuwah di atas dasar sunnah. Bimbingan Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Ukhuwah tidak boleh dibangun di atas dasar dunia atau kepentingan dunia atau jabatan atau kemasyhuran
Atau ukhuwah dibangun di atas dasar sebuah tempat, atau sebuah wilayah, atau sebuah wajah, atau sebuah atribut, atau sebuah nama, atau yang semisalnya. Tidak boleh itu. Tapi ukhuwah harus di atas iman. Ukhuwah harus di atas Islam. Yang dikatakan dia muslim, dia mukmin. Tidak peduli dia mau dari Magetan, tidak peduli dia mau dari Madiun, tidak peduli dia mau dari Ngawi, apa dari Gresik, gitu ya. Barakallahu fikum. Tidak pandang daerah, tidak pandang wilayah, tidak pandang bangsa. Baik dia orang Indonesia, atau orang Malaysia, atau orang Brunei, atau orang Yaman sana, Saudi sana, Mesir sana, semua tempat-tempat yang lain. Tidak memandang bangsa. Juga tidak memandang suku. Baik dia suku Jawa, atau suku Sunda, atau suku Bali, atau suku Makassar, atau suku Bugis, atau suku Dayak, atau suku apapun bentuk sukunya. Tanpa pandang kabilah, yang punya kabilah. Barakallahu fikum. Tidak memandang apakah dia bin fulan atau bin alan. Tidak memandang itu semuanya. Yang dipandang ialah Islam dan iman. Islam dan iman. Ketika kita mengetahui orang tersebut muslim mukmin bahwa akhuna, maka dia adalah saudara kita. Kita harus terapkan kepada dia prinsip ukhuwah Islamiyah ini. Innamal mu'minuna ikhwah. Halallah. Ini ukhuwah Islamiyah, Pak. Maaf, kalau ternyata terbalik, persaudaraannya itu dibangun semata-mata karena daerah. Mengatakan ukhuwah Magetaniyah, gitu ya, persaudaraan Magetan, atau ukhuwah Madiuniyah, atau ukhuwah Ngawiyah, atau ukhuwah Sidawiyah, dan semisalnya, semata-mata daerah, semata-mata wilayah, semata-mata bangsa, semata-mata suku, semata-mata kabilah, itu bukan namanya ukhuwah, tapi hizbiyah. Itu bukan namanya ukhuwah, tapi hizbiyah. Itu bukan persaudaraan Islam, tapi itu namanya hizbiyah. Upaya untuk mengkotak kaum muslimin, memunculkan sekte-sekte baru di kalangan kaum muslimin yang dikecam dalam Islam. Maka harus di atas iman dan Islam. Barakallahu fikum. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah itu harus dibangun di atas prinsip al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ukhuwah Islamiyah itu harus dibangun di atas prinsip al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bughdhu fillah, benci karena Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, yang namanya hidup bermasyarakat itu tidak kepada atau tidak dengan masyarakat yang baik-baik saja. Kayak gitu ya. Masyarakat kita ini semuanya baik atau semuanya buruk? Jawabannya? Ada yang baik, ada yang buruk. Masyarakat kita semuanya soleh apa semuanya toleh? Jawabannya, ada yang soleh, ada yang soleh. Nah gitu ya. Diakui atau ketika itu real kondisinya di masyarakat kita. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang soleh, ada yang soleh, ada yang jahat, ada yang bagus. Tidak mungkin kita cintai mereka semua.
Tidak mungkin pula kita benci mereka semua. Adil, masa orang soleh dicintai. Tidak adil, masa orang soleh dibenci. Dikarenakan adanya fenomena masyarakat yang beragam seperti ini, harus ada prinsip kedua tadi. Ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin itu harus dibangun di atas prinsip cinta karena Allah, benci karena Allah. Kita mencintai seseorang muslim itu karena Allah. Kita juga membenci seorang muslim juga karena Allah. Maknanya bagaimana? Kita mencintai seorang muslim karena Allah dikarenakan dia orang yang taat kepada Allah. Dikarenakan dia adalah orang yang saleh, dikarenakan dia adalah orang yang beribadah kepada Allah, yang baik akhlaknya, yang baik muamalahnya, yang baik ibadahnya, yang bagus akidahnya, yang bagus prinsip-prinsipnya. Kita cintai dikarenakan dia orang baik. Itu karena Allah. Kita benci kepada orang pun karena Allah. Kita benci muslim ini dikarenakan dia jahat, dikarenakan dia mursal. Katanya orang Jawa Timur. Jawa Timur ya? Mursal apa? Dikarenakan orang yang mursal, yang banyak dosanya, yang banyak maksiatnya, yang banyak mungkarnya, yang banyak penyimpangan bid'ahnya barangkali. Benci karena tindakan jeleknya tadi. Ada cinta karena Allah, ada benci karena Allah. Itu prinsip ukhuwah Islamiyah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan salasun man kunna fihi wajada halawatal iman liyakuna Allah wa rasuluhu wa habba ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Ada tiga perkara. Barang siapa yang tiga-tiganya ada pada seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada orang lain. Yang kedua, yang kita inginkan sekarang, mencintai seseorang tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Yang kita inginkan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, poin kedua. Di antara upaya untuk meraih manusia iman dengan cara mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya cinta orang karena Allah, benci orang karena Allah itu merupakan tali iman yang paling kuat. Tali iman yang paling kuat disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh At-Tabrani wal Baghawi, juga datang dari sahabat yang lain, dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, dan juga hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dikumpulkan semua hasan li ghairihi. Katanya Rasulullah SAW, awsaqu 'ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali ikatan iman yang paling kuat, loyalitas karena Allah, memusuhi karena Allah, cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Semuanya harus
karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Maka kaum muslimin wal muslimat qanitina azzakumullah, tatkala kita berukhuwah Islamiyah harus menerapkan prinsip ini. Harus dikilah-kilah muslimin itu. Ada orang yang kita cintai, ada orang yang kita tidak suka. Yang kita sukai ialah orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang saleh, yang baik akidahnya, baik ibadahnya, baik muamalahnya, baik akhlaknya, orang yang bagus. Kita cintai dia karena itu semua. Ada orang yang harus kita benci, kita nggak suka kepadanya dikarenakan penyimpangannya, atau dikarenakan kemaksiatannya, atau karena mungkarnya, atau memang dia orang yang mursal. Kita benci karena itu semuanya. Prinsip ukhuwah Islamiyah. Dan diingatkan kalau mencintai orang itu jangan karena tendensi yang lain. Jangan cinta seseorang karena dia sebagai seorang pejabat. Maaf, cinta kepada Pak Bupati karena masih jadi bupati. Sudah turun jabatan bupati ditendang, jauh-jauh ke Ngawi, jangan begitu. Dan demikian. Cinta dia dikarenakan sebagai seorang muslim, orang yang baik. Entah dia sebagai bupati, atau jadi camat, atau jadi lurah, atau rakyat biasa, normal. Jangan pula mencintai seseorang karena dunianya, hartanya, atau karena semata-mata daerahnya, wilayahnya, profesinya, atau tendensi duniawi yang lain. Jangan pula membenci orang karena tendensi lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dikarenakan bukan ukhuwah, tetapi akan berbuah hizbiyah. Bukan ukhuwah, tapi akan berbuah hizbiyah. Ukhuwah disyariatkan, hizbiyah dilarang. Maka harus ada prinsip al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Memunculkan pula kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah prinsip yang ketiga dalam ukhuwah Islamiyah. Prinsip yang ketiga ini khusus untuk orang-orang yang kita jadikan sebagai teman dekat, tempat curhat, tempat kita bermajlis, untuk sharing gitu ya, makanya sharing dengan dia. Kita tahu dia, dia tahu kita. Kita dekat dengan dia, dia dekat dengan kita. Untuk yang satu ini secara khusus, dalam Islam dianjurkan dan disyariatkan yang namanya prinsip intiqaul ikhwah. Intiqaul ikhwah itu artinya selektif dalam mencari teman karib. Artinya penyaringan, intiqa, disaring itu ikhwah. Sekali lagi dikarenakan ada fenomena kedua tadi. Ada muslim baik, ada muslim jelek, ada yang soleh, ada yang toleh, ada yang lurus, ada yang menyimpang. Maka khusus orang-orang yang kita jadikan sebagai teman baik, kita berikan kepada dia ukhuwah sosial. Ukhuwah Islamiyah khusus sebagai teman dekat, teman karib, teman majelis, teman sharing, teman curhat dan segala macamnya harus ada prinsip intiqaul ikhwah. Selektif dalam mencari teman. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya dalam berteman itu betul-betul bisa mempengaruhi agama seseorang. Pertemanan, persahabatan itu betul-betul bisa mempengaruhi agama seseorang, akidah seseorang, akhlak seseorang, perilaku seseorang, muamalah seseorang. Oleh karena itulah Rasulullah alaihi salatu wassalam
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmidzi wa Imam Ahmad bi isnadin hasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama teman karibnya, teman dekatnya. Maka lihatlah dengan siapa dia bersahabat karib, dengan siapa dia berteman dekat. Ingat yang dibahas sekarang teman dekat. Jadi teman itu umum, ada teman-teman secara umum, ada teman-teman yang khusus. Kalau teman-teman yang umum meliputi semua kaum muslimin, kita berikan kepada mereka hak-hak muslim, ketemu ya salam, mereka sakit dijenguk, mereka mati diantarkan jenazahnya, tapi biasa, tidak ada yang spesial. Secara umum, tapi untuk yang khusus, yang sangat dekat dengan kita, yang sangat akrab dengan kita, yang tahu siapa kita, teman curhatnya kita, teman sharingnya kita, dan semisalnya, itu harus selektif. Rasul mengatakan agama kamu itu tergantung teman karibmu. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW memberitakan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu arda, Rasul mengumpamakan teman yang baik dengan teman yang buruk. Teman yang baik diumpamakan seperti pembawa atau penjual minyak wangi misik. Kalau kita bersahabat dekat-dekat dengan penjual minyak wangi misik, ya mungkin kita akan beli minyak wanginya, tertarik, atau mungkin kita mendapatkan testernya, disebut kita, ya Allah, minyak wangi, tes, gitu lah ya. Dapat minyak wanginya, harum bajunya kita, atau minimal kita akan mencium daripadanya aroma yang sedap, bau yang wangi. Begitu pula teman kamu yang baik. Kalau kamu berteman akrab dengan orang yang soleh, orang yang bagus, akidahnya, prinsipnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, mungkin kamu akan berubah kayak dia. Atau mencontoh amal-amal baik dia. Minimal kamu akan mendapatkan padanya contoh-contoh yang baik, pemandangan yang menyenangkan dari sahabat karib yang bagus. Sementara Rasulullah SAW mengumpamakan teman yang jelek seperti pandai besi yang meniup-niup api karena silkir. Niup api, sebul apinya, supaya apinya menyala-nyala. Kalau kita dekat-dekat dengan orang seperti ini, mungkin akan terbakar bagi kita. Karena percikan api tadi, bolong-bolong itu, lubang-lubang bagi kita ini. Atau minimalnya akan mencium aroma yang tidak sedap. Ada orang pakai besi tiup api, pakai baju necis gitu, pakai minyak wangi yang paling mahal, yang harum, datang ke bengkel lasnya, jangan necis seperti itu, kelas, tiup api, apa seperti itu. Kalau ada yang kayak gini, langsung banyak yang komplain, Pak, eman kelambi ini, Pak. Mungkin kelambi ini bajunya untuk saya, Pak. Bapak pakai baju bekas saya ini ngewas, yang bagus untuk saya. Eman minyak wanginya, Pak, mahal, bisa disengkewas. Nah gitu ya. Umumnya pakai baju yang bekas, yang sudah lusuh, yang sudah kena debu, yang sudah kena oli, yang sudah kena minyak, yang dipakai bolak-balik tiap harinya, yang baunya seperti itu. Itulah perumpamaan teman yang jelek. Begitu pula kalau kita berteman karib, bersahabat dekat dengan orang-orang yang jahat,
dengan orang yang jelek akidahnya, yang menyimpang prinsipnya, yang tidak taat ibadahnya, yang buruk akhlaknya, yang rusak moralnya. Jadi kita akan sama kayak dia. Yang tadinya kita orang baik-baik jadi orang yang kurang baik. Yang tadinya kita sebelumnya orang yang punya adab jadi nggak punya adab. Jadi biadab. Yang tadinya kita orang yang halus, yang lembut jadi orang yang kasar. Yang tadinya kita punya kata-kata yang baik jadi nggak punya kata-kata yang baik. Minimalnya kita akan mendapati perkara-perkara yang menyenangkan kepada orang tersebut. Ini semuanya kaum muslimin rahimakumullah menerangkan kepada kita bagaimana pengaruh sebuah persahabatan, sebuah pertemanan. Maka dalam Islam betul-betul diminta untuk selektif. Selektif di dalam mencari teman karib. Ingat, teman karib, sahabat karib, tempat untuk curhat, tempat sharing dan segala macamnya itu harus khusus, harus orang-orang pilihan yang terbaik, yang muslim, yang akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya bagus. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama kita, dinukil oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Adabud Dunya wa Din. Adabud Dunya wa Din. Kemudian disebutkan pula oleh para ulama yang lainnya. Mereka menyebutkan bahwasanya ada 5 sifat, 5 kriteria sahabat karib yang harus kita cari. 5. Yang pertama, ayyakuna aqila. Dia ini orang yang berakal, akil, berakal yang cerdas. Ini jelas. Modal utama persahabatan ya ini. Tidak mungkin kita bersahabat dengan orang tolol. Tidak mungkin kita bersahabat dengan orang dungu. Tidak mungkin kita bersahabat dengan orang bodoh. Nanti kalau kita bersahabat dengan mereka jadi bodoh kayak mereka. Kayak gitu ya. Jadi tolol kayak mereka. Maka kita harus bersahabat dengan orang-orang yang cerdas, yang berakal. Jelas. Yang kedua ialah ayyakuna hasanal khuluqi. Teman tadi itu adalah orang yang bagus akhlaknya. Yang bagus akhlaknya. Yang baik akhlaknya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah dalam kitabnya Rawdatul Uqala. Ibnu Hibban menyatakan al-aqil la yu'akhi illa za fadlin fil ra'yi wad din wal ilm wal akhlaqil hasanah za aqlin masya ma'a salihin. Orang yang berakal, orang yang cerdas tidak akan bersahabat kecuali dengan seseorang yang memiliki keutamaan pada ra'yunya, pikirannya, pada agamanya, pada ilmunya, pada akhlak baiknya. Orang yang punya akal yang tumbuh di tengah-tengah orang-orang soleh. Orang yang berakal cerdas. Pilih-pilih sahabat. Sahabat itu orang-orang yang mulia. Mulia dalam pandangan. Mulia agamanya. Mulia ilmunya. Mulia akhlaknya. Tumbuh di tengah-tengah orang yang saleh. Ayyakuna hasanal khuluq. Kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang bejat akhlaknya, yang bejat moralnya, maka Allahul Musta'an, lambat laun kita pun juga akan bejat moralnya. Kita harus cari teman yang bagus akhlaknya.
Yang ketiga, ayakuna ghaira fasiqin, teman tapi bukan orang fasik, bukan orang mursal. Jelas. Dikarenakan pengaruh persahabatan tadi. Kalau kita berteman dengan orang-orang fasik, kita akan ketularan dengan kefasikannya itu. Kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang suka maksiat, suka dosa, suka mungkar, kehidupannya di dunia hitam. Ya, kita punya putih-putih ini ya jadi hitam juga nantinya. Ketularan. Hati-hati. Orang fasik ini, barakallahu fikum, dikatakan oleh para ulama al-fasik sarif. Orang fasik itu maling. Loh, kok iso? Katanya para ulama, yasriqu min dinika qabla an yasriqa min akhlaqik. Orang fasik itu akan maling agamamu sebelum memaling mencuri akhlakmu. Agama kamu akan diambil oleh dia. Sebelum akhlaknya kamu akan diambil oleh dia. Bukan harta, bukan materi, tapi maling agama, maling akhlak. Kamu yang tadinya punya agama yang kuat, loyo. Yang tadinya kamu punya akhlakul karimah, saja. Apa? Dikarenakan bersahabat dengan orang-orang fasik. Al-fasik sarik. Orang fasik maling. Maling agama, maling akhlak. Allahul musta'an. Yang kelima, yang keempat. Saya sebutkan dengan ringkas saja. Yang keempat ialah ayyakuna ghaira mubtadi'in. Teman tadi bukan termasuk orang yang menyimpang pemahamannya. Bukan orang yang sesat pemahamannya. Ini juga harus diwaspadai, apalagi di zaman sekarang ini kaum muslimin rahimakumullah, pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh, yang menyimpang, yang meresahkan itu sangat banyak, sangat menyebar luas tengah-tengah masyarakat. Jangan coba mencicipi pemahaman baru yang meresahkan tadi, sesatkan menurut mereka. Jelas, yang ini dengan kesepakatan seluruh ulama kita dari kalangan sahabat wa tabi'in wa atba'ut tabi'in dan seluruh ulama-ulama yang setelah mereka sampai zaman sekarang ini semuanya bersepakat melarang kaum muslimin jangan bersahabat dengan ahli bid'ah yang menyimpang. Jangan bersahabat dengan orang-orang yang sesat pemahamannya. Dikatakan oleh para ulama kita, mereka menyatakan suhbatul mubtadi'i bala'un khatir wa syarrun mustatir. Berteman dengan ahli bid'ah yang menyimpang itu adalah musibah yang membahayakan dan kejahatan yang menyebar. Bala' khatir, syarr mustatir. Bahkan sebagian mereka, sebagian ulama kita, kalau disuruh membandingkan lebih baik berteman dengan orang yang punya pemahaman sesat, apakah berteman dengan orang yang mursal yang fasik? Jawabannya, oh bisa enak, sama-sama tidak boleh. Tetapi kalau disuruh membandingkan mana yang lebih membahayakan, mereka mengatakan jangan berteman dengan orang yang menyimpang pemahamannya. Lebih mengerikan dibandingkan kamu berteman dengan orang mursal. Disebutkan dalam asar dinukil dari salah seorang tabi'in yang bernama Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu. Beliau ini muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Sa'id bin Jubair, la ayyu sahiba ibni fasiqan syatira sunniya ahabbu ilayya min an yashaba 'atidan mubtadi'a. Kalau seandainya anakku ini bersahabat karib dengan orang fasik, orang mursal, penyamun,
kafir, fasik tarik. Sudah fasik, mursal, penyaman lagi, boleh. Tapi dia ngerti sunnah, di atas sunnah, ngerti pemahaman yang benar. Itu lebih baik, lebih saya cintai daripada anakku itu bersahabat karib dengan ahli ibadah yang menyimpang. Semata orang dia orang soleh ahli ibadah begitu, punya pemahaman yang menyimpang. Mending sama yang mursal itu daripada yang ahli ibadah itu menyimpang. Bukan berarti membolehkan orang bersahabat dengan yang mursal loh ya. Jangan dipahami demikian. Itu susah dibanding. Yang mana yang lebih berat penyimpangannya dan bahayanya. Ternyata ulama kita mengatakan lebih membahayakan orang yang sesat pemahamannya dibandingkan dengan orang yang mursal dikarenakan maksiatnya. Kenapa kok begitu? Kalau yang mursal ini semua orang menilainya rusak. Semua orang menilainya mungkar, menilainya mursal, orang fasik, orang jelek, orang hitam. Apa ya? Jelas gitu loh. Tapi kalau yang satu lagi dinilai sebagai orang yang alim, masya Allah, nampaknya ngerti banget tentang perkara agama, ahli ibadah, soleh, ternyata punya pemahaman yang sesat. Katanya, penampilannya kayak wali, kayak sunan, ternyata mengkafirkan para penguasa. Penampilannya masya Allah luar biasa, ternyata suka ngebom. Katanya para ulama, kalau dibandingkan antara yang mursal dan yang menyimpang, ya dosanya itu lebih ringan yang mursal ini dibandingkan yang menyimpang ini. Kalau yang menyimpang ini sampai terasa Anda bersahabat dengan dia, yang tadinya Anda orang yang taat penguasa, bersahabat dengan dia, lama hilang daripada kemana si fulan? Tiba-tiba ada pengobatan biar di Bali sana, sangat pelakunya. Loh, itu kan si fulan yang kemarin sudah terperangkap dalam jerat pemahaman sesat tanpa terasa. Diminta keterangan itu sifat bagaimana keadaannya di masyarakatnya dia. Orang baik-baik mursal, bukan orang mursal. Orangnya saat beribadah, sholat, bagus. Tidak pernah dia masuk ke diskotik gitu. Tidak pernah dia masuk ke kafe-kafe remang-remang. Tidak pernah dia main kotor sama perempuan dan segala macam. Orang baik-baik. Loh, kok jadi teroris? Itu dikarenakan apa? Bersahabat dengan orang-orang yang sesat. Maka katanya para ulama, di antara kriteria sahabat karib yang harus kita pilih, jangan bersahabat dengan orang fasik, jangan bersahabat dengan orang yang menyimpang sesat pemahamannya. Yang kelima, ada lagi yang kelima ini yang belum sahabat saja. Yang kelima ialah ayyakuna ghaira harisin 'ala dunya. Sahabat itu bukan orang yang berambisi dunia. Bukan sahabat yang memiliki ambisi dunia yang sangat luar biasa. Allahul musta'an. Loh, apa nggak boleh dalam Islam orang mencari dunia? Jawabannya boleh, ada masalah. Tidak boleh bersahabat dengan orang-orang yang cari dunia. Yang dibahas bukan orang yang cari dunia, tapi yang dibahas ialah orang yang punya ambisi dunia. Bedakan antara orang yang mencari dunia untuk penghidupannya dengan cara yang halal dengan orang yang punya ambisi dunia. Orang yang punya ambisi dunia itu umumnya menghalalkan segala cara, yang halal, yang nggak halal, yang haram, yang boleh, yang nggak boleh, yang berisiko, yang nggak berisiko, semuanya terjang sama dia. Dikarenakan punya ambisi kuat untuk meraih dunia. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi,
Dan juga yang lainnya dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu wa ardhah dengan sanad yang sahih. Datang pula dari sejumlah sahabat yang lain, Rasulullah SAW mengumpamakan seseorang yang punya di dunia kayak serigala. Kayak serigala. Bukan semata-mata serigala, serigala lapar. Bukan cuma satu serigala, tapi kayak dua serigala. Katanya Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Mazi'ani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi'afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wasyarafi lidini." Yang artinya tidaklah ada dua ekor serigala lapar dilepaskan di sekawanan domba-domba lebih merusak dibandingkan dengan ambisi seseorang terhadap harta dan kedudukan merusak agama dia. Jadi ambisi seseorang terhadap harta benda dunia, ambisi orang untuk mencapai kedudukan dan jabatan duniawi, bisa merusakkan agamanya, merusakkan akidahnya, merusak imannya. Ambisi orang seperti ini kaum muslimin rahimakumullah itu ternyata lebih membinasakan, lebih mengerikan dibandingkan dengan dua ekor serigala lapar dikirim, dilepas di tengah-tengah domba-domba tanpa penggembala. Ya kita bayangkan kalau ada di sebuah padang rumput, domba-domba tadi sedang merumput, tidak ada penggembalanya, dilepaskan tengah-tengah mereka satu aja, satu serigala lapar. Itu kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Maka dia dengan suapnya memangsa domba-domba tadi, akan dengan jarangnya menghabisi, melukai, memakan sepuas-puasnya domba-domba tadi tanpa ada pengembala. Satu sudah kalang kabut domba-domba tadi. Bagaimana kiranya kalau Rasul menyatakan tadi dua ekor serigala, dua serigala yang menyerang, maka otomatis korban akan semakin banyak, yang luka semakin banyak, yang diterkam menjadi mangsa pun semakin banyak. Sangat mengerikan, kondisi yang sangat mengerikan, pembantaian domba-domba yang mengerikan oleh dua ekor serigala. Kata Rasulullah SAW, kaum muslimin rahimakumullah, ambisi kalian untuk mendapatkan dunia, ambisi untuk mendapatkan jabatan, kedudukan duniawi semata, itu lebih menghancurkan agama kalian, lebih membinasakan agama kalian dibandingkan dengan serigala tadi menghancurkan domba. Sangat mengerikan kondisinya. Oleh karena itulah dikatakan oleh para ulama, kalian jangan bersahabat dengan orang-orang yang punya ambisi dunia. Ingat, ambisi dunia. Belum bahasanya agak sedikit diamati. Kalau tadi jangan bersahabat dengan orang yang cari dunia. Gak urip, Pak. Yang namanya orang yang mesti nyari dunia. Kan gitu Pak ya, nyari dunia untuk kelangsungan kehidupannya. Dan sholat Islam gak ada masalah jika orang kaya. Kalau dia sukses, alhamdulillah, banyak syukur, banyak ibadah, banyak sedekahnya saja. Gak ada masalah. Tapi yang dikecam dalam riwayat tadi, ambisi, obsesi dunia yang sangat mengerikan, dia dilarang. Sehingga tolong jangan jadi serigala berjalan manusia. Artinya jangan jadi orang-orang yang punya ambisi dunia yang sangat mengerikan. Dan kalian wahai kaum muslimin, jangan bersahabat dengan serigala bertubuh manusia. Artinya apa? Jangan bersahabat dekat dengan orang-orang yang punya ambisi dunia semata.
Disebutkan dalam keterangan yang lain, kalau tidak bersahabat itu dengan orang-orang yang punya ambisi dunia, tidak bakal langgeng. Ada dunia, semangat. Tidak ada dunia, pikir. Dunia biasa. Ini yang harus disampaikan saya. 5 kriteria kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang harus kita jadikan sebagai teman karib. Orang yang berakal, orang yang baik akhlaknya, bukan orang fasik, bukan orang yang sesat pemahamannya, bukan orang yang punya ambisi dunia. Kalau terpenuhi 5 perkara ini, ambil dia, jadikan dia sebagai teman dekatmu, teman karibmu, tempat kamu bermajlis dengan dia, sharing dengan dia, curhat dengan dia. Insya Allah akan bisa menambah semangat kamu dalam beribadah kepada Allah, semangat kamu dalam berakhlakul karimah, semangat kamu dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini prinsip yang ketiga. Dan saya kira sangat jelas. Dengan 3 prinsip ini kaum muslimin rahimakumullah, maka akan terjalin ukhuwah yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini yang namanya ukhuwah, bukan hizbiyah. Kalau siapa yang menyelisih prinsip-prinsip tadi, maka bukan ukhuwah yang dia wujudkan, tapi hizbiyah yang dia munculkan di dalam Islam. Ini prinsip 3. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam juga lebih lanjut memberikan bimbingan kepada kita bagaimana caranya untuk mewujudkan ukhuwah yang begitu indah di kalangan kaum muslimin dengan prinsip tadi. Harus di atas Islam dan iman, karena Allah semata, dan khusus untuk teman dekat kita pilih teman yang bagus. Ada beberapa bimbingan Rasul. Ada beberapa bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam yang kalau dilaksanakan oleh kaum muslimin semuanya, maka akan muncul ukhuwah Islamiyah yang sangat demikian indah di tengah muslimin. Hubungan yang sangat harmonis, erat, akrab, penuh persahabatan, tidak ada permusuhan sama sekali. Tidak ada kebencian, tidak ada ketongkolan, tidak ada permusuhan di kalangan kaum muslimin. Semua saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati. Ada sejumlah bimbingan. Di antaranya yang pertama ialah ifsya'us salam, menyebarkan salam di kalangan kaum muslimin. Satu sama lain menyampaikan salam, mengucapkan salam kepada saudaranya muslimin. Di satu sisi ini merupakan hak muslim. Hakul muslim alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim alaih. Hak muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Salah satunya kata Rasul, kalau kamu berjumpa dengan dia, sampaikan salam. Jangan diam aja. Sampaikan salam. Itu haknya muslim. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Salam. Ini kalau kemudian disebarkan di kalangan kaum muslimin, satu sama lain ketemu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurna. Tersebar salam di kalangan kaum muslimin, itu menunjukkan rasa cinta yang sangat kuat di antara mereka. Rasa sayang yang sangat kuat di antara mereka. Hubungan yang sedemikian erat, sedemikian indah, penuh kasih, penuh sayang, penuh cinta, harmonis. Tidak akan ada permusuhan di situ, atau kedengkian di situ, atau yang lain-lainnya di situ. Dikarenakan salam ini kaum muslimin rahimakumullah, resep nabawi memunculkan rasa cinta di masyarakat Islam. Disebutkan dalam sebuah hadis
Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak akan masuk ke dalam surga hingga saling mencinta, hingga beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan belum sempurna iman kalian hingga kalian saling mencinta. Tidak masuk surga hingga beriman. Iman tidak sempurna hingga saling mencinta. Katanya Rasulullah SAW. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbatum. Maukah kamu aku tunjukkan satu amalan yang kalau kamu kerjakan akan saling mencinta di antara kalian. Rasul mengatakan afsus salama bainakum, sebarkan salam di tengah-tengah kalian. Sebarkan salam di tengah-tengah kalian. Resep nabawi memunculkan cinta di tengah-tengah masyarakat Islam pada khususnya. Orang itu bakal bisa mengucapkan uruk salam kepada orang lain, tanda hati bersih dengan beliau. Tanda hubungannya itu erat. Tanda tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, tidak ada kedongkolan, tidak ada keperluan, tidak ada pertengkaran. Makanya dia bisa salam. Assalamualaikum. Dijawab, Waalaikumsalam. Nah, tentunya dengan intonasi yang bersahabat. Salam tapi ngamuk, yang ada gunanya. Begitu ya, langsung lari gitu aja. Ya nggak begitu adatnya. Salam itu dengan bahasa yang rahmah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan nggak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih indah lagi diteruskan dengan mushafah. Jabat tangan laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dan perempuan dengan mahramnya. Jabat tangan. Assalamualaikum. Jabat tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kan tanda apa ini, Pak? Persahabatan ini, tanda ketulusan dalam bermuamalah, tanda saling cinta, saling menyayangi. Tidak ada orang saling bermusuhan kok begini-begini, tidak ada. Barakallahu fikum. Itu salah, resep nabawi. Pernah nggak kira-kira menjumpai ada orang saling bermusuhan terus menyampaikan salam? Hah? Nggak ada, jangankan uruk salam, lihat wajahnya saja sudah begitu ya. Karena itu, langsung lari dia. Padahal dia Muslim. Saya Muslim. Maka satu cara ini kaum muslimin rahimakumullah, sampai baik-baik. Amalkan, sebarkan, hidupkan di tengah-tengah warga muslimin khususnya. Hidupkan. Dimulai dari anggota keluarga, terus tetangga-tetangga, masyarakat secara umum, satu wilayah, satu negara. Bisa kita bayangkan kaum muslimin rahimakumullah, kalau seluruh kaum muslimin misalkan di Magdan ini satu sama lain saling mengucapkan salam, ketemu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, terus bersalam di kalangan kaum muslimin. Betapa erat hubungan Islam di antara mereka. Saling cinta, saling sayang. Katanya Rasul, sahabat pun pasti kamu akan saling mencinta, saling menyayangi, saling menghormati. Sangat harmonis hubungan Anda di situ. Dan itu ternyata tanda iman dan ternyata sebab masuk ke dalam surga. Tidak usah jauh-jauh lah. Kalau kemudian diwujudkan, dihidupkan di lingkungan pemerintah daerah, misalkan begitu. Nah, di Pemda, namanya Pemda ya, Pemkap, Pemda Magetan, misalkan begitu. Lingkungan kerja, yang kebanyakan mereka Muslim, insya Allah. Datang masuk kantor, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, begitu. Oh, sangat erat, sangat. Nampak serasa harmonis. Bupatinya datang ke kantor, mengucapkan salam kepada semua jajaran-jajarannya yang muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu itu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saling uruk salam. Masya Allah. Satu karyawan masuk ke ruang kerjanya, ada beberapa orang di situ. Masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Ada tangan. Tanya kabarnya gimana, kabarnya Pak, sehat semua, keluarga, anak-anak dan segala macamnya. Luar biasa. Luar biasa. Akan memunculkan rasa cinta yang sangat luar biasa. Ukhuwah yang sangat erat. Hubungan yang sangat harmonis. Saling mencinta, saling menyayangi, saling merahmati, saling menghormati. Tidak ada di hati rasa dongkol itu. Tidak ada rasa permusuhan. Tidak ada rasa benci, iri, jengkel, mangkel. Tidak ada. Semua akan hilang dengan yang namanya salam. Bahkan Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain menjelaskan uruk salam ini, mengucapkan salam ini bisa mencairkan suasana yang beku antara kedua orang yang sedang bertikai. Juga dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Rasulullah SAW menyatakan, "La yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalath." Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Dalam hadis tadi, yaltaqiyani, mereka berdua ketemu, fayuridu hadza wa yuridu hadza, yang satu melengos ke sebelah kanan, yang lain melengos sebelah kiri, kasih punggung, lalu ketemu. Suasana yang kaku, lagi gak enak sama dua orang ini. Rasul mengatakan di akhir riwayat, wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam. Yang terbaik dari dua orang yang bertikai ini yang memulai mengucapkan salam. Disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Barr Al-Andalusi rahimahullah dalam bukunya At-Tamhid, dia membawakan faedah riwayat ini. Dia mengatakan bahwasanya assalam, mengucapkan salam, uruk salam, solusi pemecahan solusi dari masalah pertikaian dan kebekuan di antara para ikhwan. Salam. Yang ini kaku, yang ini kaku, yang ini benci, yang ini benci, yang ini musuh, yang ini musuh. Kamu langsung melengos begitu. Gampang itu. Tidak usah pakai mediator kelas internasional. Cukup mediator majawi. Yang penting sama-sama, kedua-duanya sama-sama mau kembali pada bimbingan Islam ya. Nah, nanti kamu sudah ketemu si bulan salam. Nanti kamu jawab salamnya dia. Selesai. Ketemu musuh bebuyutannya ini. Saya mulai. Assalamualaikum. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullah. Biar langsung berguguran semua kondisi yang kacau, kondisi yang beku, yang tegang, semua akan hilang. Ya, sudah. Loh, Masya Allah. Saya yakin dengan suasana yang penuh dengan haru akan berangkulan dua orang tadi. Akan saling memaafkan ketika satu sama lain saling menyampaikan salam dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, supaya untuk kembali merajut tali ukhuwah di antara mereka berdua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dirangkut. Maaf Yesus. Salah satunya permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas kondisi yang sebelum-sebelumnya itu nabawi. Sabda Rasulullah SAW dengan Islam boleh dicoba. Boleh dicoba. Ingat saya, yang ikhlas, yang tulus. Jangan salam-salam munafik. Ya, kalau salam-salam munafik itu salam di bibir, hatinya masih. Waalaikum. Lagi. Wah, jadi ya mungkin muncul rasa cinta. Harus dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sepenuhnya. Assalamualaikum. Jangan kasih tangan lagi, Masya Allah. Nah, salam. Jangan menyebarkan salam. Malah meriah, gratis, tidak usah bayar.
Nah gitu ya. Tapi subhanallah untuk mewujudkan satu bimbingan Rasulullah SAW di tengah-tengah masyarakat muslim, susahnya luar biasa. Apa ya? Iya apa ya? Susahnya luar biasa. Ya mungkin dikarenakan belum tahu bimbingan ini, atau ya mungkin tadi terkalahkan oleh hawa nafsu, terkalahkan oleh kondisi yang lagi membuncah rasa pemusuhan di hati dan segala macamnya, sehingga syiar salam ini pun menjadi pudar. Mari kita galakkan kembali di keluarga kita, tetangga kita, dalam yang di sekitar kita, di masyarakat kita, jangan di wilayah kita, daerah kita, provinsi kita, bangsa dan negara kita. Galakkan gerakan sebar salam GS2, gitu ya. Gerakan sebar salam itu harus ditegakkan dan digalakkan di kalangan kaum muslimin. Insya Allah, mulai kuliah gratis, tidak usah pakai APBD segala sudah. Insya Allah dengan mudah, dengan gampang untuk menyatukan semua kaum muslimin di atas bimbingan Islam yang sahih, Islam yang benar sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sekarang salam. Ini untuk sesi yang pertama sudah jam 11:30 kurang sedikit. Nah, kita sekarang dulu untuk beristirahat dan insya Allah nanti kita akan teruskan kembali bimbingan-bimbingan yang lain. Nanti ada yang gratis, ada yang biaya. Yang sampaikan bimbingan Islam barakallahu bagaimana caranya mewujudkan sebuah ukhuwah Islam yang sangat indah, yang sangat harmonis. Insyaallah taala. Yang sekian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.